haidnya selesai. Beliau berpikir tadi tamattu karena tidak akan haji karena haid, ternyata haidnya mari. Karena itulah beliau kemudian bingung lagi. Ini kadung tamattu ternyata haidnya selesai. Bi umrotin kelawan umroh. Fakola kemudian menjawab sopalah maring Sayyidah Aisyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ingkudi melepas sapa sira saka ing rambut kepalamu wam tasiti lan nyisira sapa sira wam siki lan ibadah sapa sira an umratika saking umrohmu. Ya kalau begitu ya langsung ate haji. Kalau belum, kan berarti malam haji itu kan paling enggak malam Arafah. Kalau malam Arafah kita bisa ikut wukuf di Arafah, berarti kita tercatat haji. Karena itu kalau kita haji, siapapun dia, kalau dia sakit, walaupun dia sakit, dia harus dipaksa untuk ke Arafah. Biasanya yang sakit digawa dengan ambulan untuk ikut wukuf di Arafah, karena haji itu intinya di Arafah. Yang lain bisa digantikan atau diganti dengan bayar. Misalnya kalau kita ada wajib haji, ada rukun haji kan, Arafah itu nggak bisa diganti. Kalau kita nggak wukuf di Arafah, ya kita nggak dianggap haji. Sayyidah Aisyah menjelang malam Arafah, beliau haidnya selesai. Karena itu Nabi mengatakan, ya kalau kamu udah selesai, ya ikut ini aja, ikut haji. Karena itulah kemudian beliau diperintahkan untuk niat haji dan malam Arafah beliau berangkat. Fa'al tu kemudian ngelakoni sapa ingsun, falama qadaitu. Nalikane wis nglakoni sapa ingsun al hajja amara. Ketika beliau ingin haji, amara mongko perintah sapa Rasulullah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu saudaranya Sayyidah Aisyah, bukan Abdurrahman bin Auf. Sayyidah Aisyah itu punya saudara laki-laki namanya Abdurrahman. Kemudian punya saudara perempuan namanya Asma yang ngirim makanan ke Kanjeng Nabi ketika beliau mau hijrah neng gua apa? Gua Sur atau Gua Hira? Tante aja gak yakin. Gua Sur yang ngirim makanan itu Asma. Itu saudara perempuannya Sayyidah Aisyah. Asma ini yang kemudian nikah dengan Zaid. Siapa namanya? Suaminya Asma? Kok Zaid? Bukan Zaid ya? Siapa? Masa lupa? Nama suami artis aja loh kita ingat. Kemarin yang saya sampaikan, ketemu Anda kok malah lupa saya. Nah, nanti dicari yang ketika kita ngaji nikah, Asma ini putri Abu Bakar. Sayyidah Aisyah menjadi istri Nabi. Asma ini kemudian dinikahi oleh Zubair. Kemudian punya putra namanya Abdullah bin Zubair, salah seorang tabi'in yang luar biasa. Zubair ini kebetulan ketika masih baru nikah, setelah itu dia kaya ya, tapi ketika nikah beliau itu nggak punya apapun. Jadi beliau orang yang sangat sederhana, hanya kekayaannya cuma satu, kuda. Karena itu kemudian Asma mengatakan saking karena suaminya miskin ketika itu sangat sederhana sampai dia ikut ngerawat kuda, ngumpulkan kotoran kuda kemudian diangkat di atas kepala beliau kemudian dibuang, yang itu perjalanan sekitar 500 meter. Coba putri Abu Bakar, putri presiden, karena Abu Bakar kan khalifah, segitu hebatnya. Itu Asma. Kemudian ada lagi Abdurrahman. Abdurrahman inilah ketika Sayyidah Aisyah itu mau haji, kemudian beliau yang nemeni. Menjadi apa istilahnya? Mahramnya. Untuk nemeni mencari mikot. Kalau kita haji, kalau kita umroh, niat dari, biasanya kalau Anda umroh, kita jujuknya Madinah dulu. Kalau dari Madinah mau umroh, biasanya mikotnya itu di Bir Ali. Bir Ali itu sekitar Madinah. Sehingga dari Madinah ke Mekah yang 400 kilo itu kita sudah pakai pakaian ihram. Sayyidah Aisyah karena ketika itu sudah di Mekah, maka beliau tidak balik ke Madinah, tetapi mikotnya di Tanim.
yang sekarang dikenal dengan tempat mikotnya Sayyidah Aisyah itu dibuat masjid, sehingga kemudian disebut sebagai Masjid Aisyah. Itu tempat mikot paling dekat, mungkin 7 kilo. Kalau kita mungkin kayak mana ya? Terminal Arsusari atau Landung Sari? Landung Sari lah yang dekat, 7 kiloan. Jadi biasanya kalau kita umroh dari Mekah, kita sudah di Mekah, kalau Anda di Mekah kemudian pengen umroh, silakan sekuat kita. Pagi umroh, sore umroh, malam umroh. Kan ada sebuah pendapat, kaul ulama mengatakan kalau kita bisa umroh 7 kali, nilainya sama dengan haji sekali. Tapi bukan berarti wes gak usah haji, wes mari, enggak. Tapi itu menunjukkan umroh yang berulang-ulang. Itu boleh. Atau kalau Anda kesempatan kemudian mengumrohkan orang tua, keluarga, kalau Anda punya kesempatan umroh, kemudian umroh dari Tan'im, umroh itu kan hanya dari mikot, setelah itu masuk Masjidil Haram, tawaf 7 kali, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i tahallul, selesai. Jadi umroh itu cuma itu aja. Anda niat, ya Allah, ibadah umrohku untuk Bapak. Umroh lagi, ya Allah, umrohku untuk Umi. Terus ini calon imam saya, Ustaz. Ya misalnya, ya silakan aja. Wis diumrohno kok bejo banget. Rung ketemu wis diumrohi. Misalnya ya silakan. Itu Sayyidah Aisyah. Amar Abdurrahman lailata hasabah ing dalem malam Arafah tadi, Pak Amaroni mongko kemudian bareng ingsun minat tan'imi saking Tan'im. Abdurrahman kemudian diperintahkan Nabi untuk berangkat ke Tan'im untuk mengambil mikot. Karena kalau kita umroh atau haji kita harus mikot. Makana umroti ing tempat umrohku alladzi nasaktu yang ibadah haji sapa ingsun. Jadi kalau kita belajar hadis ini untuk yang kalau kita dalam konteks haid, selama kita masih menangi Arafah, berarti kita masih bisa dianggap haji. Jadi hitungannya Arafah, malam. Jadi malam itu kapan? Sebelum tengah malam kita harus sudah di Arafah. Sebelum jam 12 malam. Kalau kita sudah menangi itu, maka insya Allah kita dianggap haji. Karena itu kalau di sana biasanya yang sakit pun digotong oleh pemerintah Saudi, yang jamaah-jamaah yang sakit digotong ambulan untuk sekedar ditempatkan di tanah Arafah. Nanti setelah itu dibawa kembali ke rumah sakit setelah habis waktunya. Kan hanya semalam aja toh. Kan hanya mulai tengah malam sudah di Arafah sampai besok. Kan enggak lama. Itu intinya haji. Kalau kita pas haji kemudian haid, selama kemudian masih masuk bulan malam Arafah, berarti kita masih bisa. Kalau sekarang nggak ada masalah saya kira, karena ada obat menunda haji. Bukan haji, menunda haid, sehingga kemudian aman. Kan bisa diprediksi toh, biasanya haidnya tanggal berapa, kira-kira umrohnya kapan. Nah itu wukufnya kapan. Itu bisa. Oke. Wa anahlan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qalat kharajna keluar sapa kita muafini alih memenuhi lihilali Dzulhijjah maring tanggal bulan Dzulhijjah. Faqala suatu ketika, kata ada hadis lain, Sayyidah Aisyah mengatakan suatu ketika kami berangkat bulan Dzulhijjah. Ketika itu berarti Nabi itu tanggal 1 Dzulhijjah itu beliau sudah di Mekah. Faqala kemudian jawab dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong ahabba yang seneng sapa man ayyuhilla yen niat sapa man bi umratin ya fal yuhlil mongko niat umrah. Ketika masuk bulan Dzulhijjah, kata Nabi, siapa yang ingin umroh dulu silahkan. Berarti haji tamattu. Silahkan yang ingin umroh dulu, silahkan boleh. Fa ini sedune ingsun iku laulaani. Lamun ora ana sapa ingsun ahda itu nyembelih kurban sapa ingsun la alatu. Mongko bakal niat sapa ingsun bi umratin. Kata Nabi, andaikan saya karena tidak ada keberatan untuk nyembelih dam, saya akan
umroh dulu. Berarti Nabi mempersilahkan kita untuk umroh dulu dengan niat haji tamattu, umroh dulu. Tapi konsekuensinya ada itu, nyembelih dam. Sampai hari ini kan kalau Indonesia biasanya tamattu. Kan kita berangkat duluan toh. Apalagi yang awal-awal biasanya udah sampai sana, karena itulah kita umroh dulu. Setelah itu tahallul selesai. Jadi kalau umroh dulu kita hanya pakai baju ihram itu hanya ketika umroh. Umroh itu kan paling sehari. Setelah itu pakai pakaian biasa, nanti hari ke-8 atau kita bisa kalau lebih awal kita tanggal ke-7 kita berangkat ke Mina yang tanggal 7. Biasanya teman-teman dari kalangan Iran itu berangkat ke awal itu tanggal 7. Mereka langsung masuk ke Mina. Dari Mina tanggal 8, jadi nginep dulu di Mina, setelah itu pindah ke Arafah. Dari Arafah nanti besoknya balik mana ke Mina. Tapi kalau Indonesia enggak, kita lebih mudah. Jadi tanggal 8 kita tanggal 9 ya ke Arafah, tanggal 8 kita langsung ke Arafah. Saat itulah kemudian kita ini pakai baju ihram. Nabi mengatakan silahkan yang mau umroh dulu tamattu tetapi nyembelih dam. Fa'ahallah kemudian niat sapa ba'du bi umratin. Maka sebagian orang ada yang niat umroh dulu. Tapi sebagian lain wa'ahallah lan niat sapa ba'du bi hajjin. Tapi yang lain ada yang niat haji dulu. Berarti bisa qiron atau bisa ifrad. Fasakot kemudian terus sapa al hadisnya panjang. Badzakarat lan nyebutkan sapa Sayyidah Aisyah haidataha ing haite Sayyidah Aisyah. Qalat wa arsala kemudian ngutus sapa Kanjeng Nabi ma'i bersama saya akhi ing saudara saya Abdurrahman ing Abdurrahman ila Tan'imi maring Tan'im. Saya coba ini Sayyidah Aisyah itu dapat rukhsah yang luar biasa. Yang lain coba yang lain berangkat dari Madinah untuk haji tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah niat haji. Jadi niat haji ini dari Bir Ali. Perjalanan 400 kilo zaman biyen itu pakai baju umrah, baju ihram. Sementara Sayyidah Aisyah mikotnya tidak dari Bir Ali, tapi dari dekat Makkah, Tan'im. Ini luar biasa rukhsah yang diberikan Nabi dengan Makkah. Coba Anda bisa bayangkan kalau Sayyidah Aisyah nggak dapat rukhsah. Kan kita harus ke Madinah, gawe ini. Oh, luar biasa. Yang lain selain Madinah ada, di sekitar Mekah juga ada, tapi sangat jauh. Kemarin pas Ustadz sama Ibu haji, kita diajak umroh dari semua titik mikot yang pernah dipakai. Jadi tapi yang sering kita pakai Tan'im karena dekat. Jadi kadang kita habis asar kita langsung ke Tan'im, niat umroh dari masjid, mandi wudu, kemudian sholat 2 rakaat niat umroh. Setelah itu balik ke Mekah, masuk masjid, habis maghrib kita tawaf, habis isya kita sa'i, kemudian tahallul. Pulang itu kadang udah hampir tengah malam. Sehingga setiap hari kita bisa umroh setidaknya 2 kali. Itu luar biasa. Itu tawaf itu sekitar sekilo. Satu putaran mungkin sekitar 500 meter. Kalau kali 7 3 kilo ya, 3,5 kilo. Terus sa'i, sofa, dan marwah itu sekitar 700 meter kali 7. Jadi sekali tawaf itu mungkin sekitar 7 kilo. Yo jalan kaki sini pasca. Kalau Anda ihram sehari 2 kali, berarti sama dengan kesini pasca PP. Sehingga Ustaz sama Ibu itu jalan kaki ketika kita tawaf, itu rasanya kaki itu udah nggak delambak ke lantai, karena rasanya udah pecah, kaki-kaki ini udah pecah. Tapi karena
Di sana ada air Zam-Zam. Jadi kapan lagi kita nyiram kaki dengan Zam-Zam? Kalau di sini Zam-Zam kan luar biasa. Segalon 300.000 toh. Kalau di sana untuk wudhu, untuk kita barukan. Sekali-kali lah Zam-Zam kita disiramkan kaki yang semoga kuat untuk berjalan. Kan begitu. Iku Sayyidah Aisyah. Ila tan'imi maring tan'im fahalal tu kemudian niat sapa ingsun bi umratin lan umrah. Walam yakun lan ora ono bisyai'in ing dalem sesuatu min dzalika apa hadiyun. Hadiah nyembelih dam wala saumun lan ora ono kewajiban poso wala sedekahun lan ora ono kewajiban sedekah. Yang tambahan ini ternyata bukan dari Sayyidah Aisyah. Kalau di kitabnya Ustadz itu catatan tambahan walam yakun fi syai'in itu hadza qaulu Hisam ibnu Urwah ibnu Zubair Ar-Rawi. Jadi karena itulah tambahan ini tidak diberlakukan. Yang diberlakukan sekarang adalah kalau kita melakukan haji dengan niat haji tamattu maka wajib nyembelih dam. Karena Nabi mengatakan andaikan saya tidak khawatir nyembelih dam maka saya juga ikut tamattu. Tapi karena daripada nyembelih dam akhirnya menggunakan model lain. Wa anhalan saking Sayyidah Aisyah anam ro'atan. Sedune seorang perempuan iku kolak nanya lah maring Sayyidah Aisyah atajzi ana ta nyukupi ingsun aihdana ing salah satu kita salatana ing salat kita idza tahurat nalikane sesuci nalikane sudah suci sapa kita. Ada seorang perempuan nanya ke Sayyidah Aisyah, kalau kami haid kemudian suci, apakah kami segera sholat? Apa yang harus kami lakukan? Faqalat huriyatun anti. Anda orang merdeka enggak? Bukan budak maksudnya. Kuna ana sapa kita iku nahidu. Kami itu pernah haid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tetapi fala ya'muruna. Lan tidak perintah sapa nabi na ing kita bi iklan ma. Aqalat falam naf'aluhu. Atau tidak melakukan sapa ingsun ing ma. Ada seorang perempuan yang pernah haid, kemudian pas haid bareng Nabi dan Nabi kata dia, Nabi tidak perintah apa-apa. Ya mungkin karena dia juga nggak tahu. Sangat mungkin toh Nabi laki-laki kemudian ada jamaahnya haid. Kalau dia diem aja kan Nabi juga nggak tahu. Akhirnya Nabi nggak ngasih informasi apapun. Karena itulah kemudian nanya ke Sayyidah Aisyah, kalau kami suci dari haid, apa yang harus kami lakukan? Yo kata hadis yang lain dikatakan kalau Anda sudah suci segera mandi dan sholat. Karena kalau yang nggak perlu sholat itu kan kalau haid. Kalau sudah berhenti haid kan harus selesai. Anda bisa bayangkan lah haid 15 dino. Berarti gak sholat 15 dino. Itu mau ngawali sholat maneh kan sawang-awangan. Iya kan? Anda kan bisa lihat kalau di rumah gak ngaji, gak jamaah, kemudian kita sudah terbiasa tidur pagi karena nggak ada kewajiban subuh. 15 hari itu kan lama dan itu sudah menjadi habit akhirnya, menjadi kebiasaan. Kemudian bangun pagi lagi itu kan nggak mudah. Itulah tantangan perempuan. 15 hari. Oke. Jadi kalau sudah selesai segera jangan lupa, kalau haid sudah selesai ya segera suci dan mandi dan sholat. Wa an Ummu Salamah lan saking Ummi Salamah radhiyallahu an hadisu haidatiha, yaitu hadis haidnya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi. Wahia utai Ummu Salamah iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi pagi ya. Ummu Salamah itu pernah tidur bareng bersama Nabi fil khomilati dalam selimut. Jadi selimutan bareng. Lah hadis tadi pagi kan Ummu Salamah pas selimutan bareng sama Nabi tiba-tiba haid. Kemudian beliau bangun dan ngambil pembalut. Nah, setelah itu kemudian Nabi mengatakan tidur lagi lah ke sini. Kemudian tidur lagi bareng Nabi dan selimutan bareng. Nggak apa-apa. Kalau Anda yang di rumah, kalau suami istri, istrinya haid, tidur bareng nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan kalau nggak tidur.
Tidur beraktivitas yang nggak bener. Kalau podo turu ini kan nggak masalah, wong podo turu dhewe. Yang nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Nabi pernah tidur bareng dengan Ummu Salamah, dan Ummu Salamah ketika itu haid. Sumakolat, kemudian ngendika sapa Ummu Salamah fi riwayat inna nabiyya. Bahkan berarti ini beda hadisnya ya. Kalau yang tadi hadisnya mengatakan Ummu Salamah haid, kemudian oleh Nabi diajak tidur lagi. Kita nggak tahu tidur siang atau malam. Kayaknya yang hadis tadi itu tidurnya malam. Ini tidur siang. Inna nabiyya, sedunia kanjeng Nabi ku kana ana sapa nabi iku yuqabbiluha, mencium sapa nabi ha ing Ummu Salamah. Coba, Ummu Salamah haid, oleh Nabi tidur di satu selimut. Bukan hanya tidur, Nabi mencium Ummu Salamah. Wa wa halitai Nabi ku shaimun, puasa. Coba top banget toh. Poso-poso mencium istrinya haid. Tapi yang penting kan bisa menjaga hasratnya. Nah, kalau sepodo turune nggak apa-apa, sing apa-apa itu kan podo gak turune. Itu artinya boleh kalau istri haid kita misalnya tidur bareng silakan, berarti boleh. Yang nggak boleh itu yang harus hati-hati, menjaga jangan sampai terjadi hubungan. Karena itu kanan jogo inilah kemudian kita bisa paham kenapa di sebagian fikih itu ulama melarang suami tidur bareng dengan istri. Ada ulama yang melarang itu. Itu sebetulnya larangannya karena untuk preventif saja. Preventif agar tidak terjadi sesuatu yang nggak baik, terutama nganten anyar. Semangat 45 toh. Nabi bahkan tidak hanya Ummu Salamah haid, Nabi pun puasa boleh. Kalau puasa Ramadan kemudian Anda di rumah, suaminya mau kerja, kalau cuma sun pipi kanan kiri kan nggak apa-apa puasa Ramadan. Sehingga boleh kan terusane. Wan Ummi Atiyah, saking Ummi Atiyah radhiyallahu an qalat, sampai itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yahruju keluar sapa lawatiku, orang mantan budak, orang yang dimerdekakan dari budak, wa dawatul khuduri, lan orang sepuh. Dawatul khuduri itu orang yang sudah lemah, orang sepuh. Sepuh itu apa? Tua ya. Nanti Anda yang bukan Jawa apa sepuh ya? Orang tua. Wal huyadu, lan perempuan haid. Ini ketika lebaran. Ketika lebaran Anda kalau nanti pas riyoyo sholat lebaran boleh ikut sholat lebaran, tapi nggak ikut sholatnya, hanya menghadiri rame-ramenya lebaran. Misalnya biasanya kan yang lapangan, sebagian kita yang lapangan, Anda boleh ikut menghadiri sholat lebaran, tapi Anda tidak perlu ikut sholat karena Anda haid misalnya. Bisa dengarkan khutbah saja. Nabi ketika lebaran ini, maka perempuan haid, orang tua, mantan budak dan seterusnya itu ikut. Wal yashhadna, lan padha menyaksikan sapa mereka al khaira ing kebaikan wa da'watal muslimin, lan dakwah Islam. Jadi mendengarkan khutbah boleh, ikut ininya. Wa ya'zilu, tetapi menyendiri sapa al khuyadu, orang yang haid, al musalla ing musalla. Khusus kalau misalnya sholat lebarannya itu di masjid, kalau Anda perempuan yang haid nggak perlu masuk masjid, bisa yang di bagian luarnya. Jadi paling nggak kita tetap bisa ikut, tetapi tetap menjaga prokes. Kilalaha al muhayyadu, orang yang haid, qalat alaisa, orang itu yashhadna, menyaksikan sopo khuyat arafah ing arafah wa kadza. Artinya itu boleh. Bahkan kalau di sini orang yang haid ikut ke arafah itu pun boleh. Hanya kemudian karena dia haid tidak dihitung haji. Kalau datang aja kan silakan. Baik. Wa anhalan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qalat, kunna
ana sapa kita iku lana udu ora menganggap sapa kita as-sufrata ing kuning wal kudrata lan ing kotor syai'an ing sesuatu. Maksudnya kata Sayyidah Aisyah, kami di masa Nabi itu perempuan yang haid itu tidak dianggap sesuatu yang kotor. Jadi haid itu biasa aja. Perempuan yang haid tidak dianggap kemudian itu kotor. Itu kan beda toh dengan sebagian masyarakat kita, ada yang kalau perempuan haid itu disendirikan, tidak boleh tidur di rumah, tidurnya di ruangan tersendiri. Kalau di dalam informasi Sayyidah Aisyah, kami yang perempuan itu tidak pernah menganggap yang haid itu sebagai sesuatu yang kotor yang kemudian perlu disendirikan. Karena itulah kemarin Anda masih ingat Ummu Salamah ketika beliau haid tidak kemudian disendirikan oleh Nabi, tetap aja bareng Nabi. Sayyidah Aisyah juga sama. Jadi haid itu bukan dianggap kotor, tapi itu adalah hal yang biasa aja. Wa an Sayyidah Aisyah zaujin Nabi, istri Nabi radhiyallahu anha iku qalat. Sayyidah Aisyah iku qalat pernah bertanya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Sofiyah, saat temannya Sofiyah itu juga salah satu istri Nabi, iku kok hadat. Jadi Sayyidah Aisyah nanya ke kanjeng Nabi, itu loh, Sofiyah haid. Sesama madunya saling melaporkan, itu loh, itu lagi haid. Kadang kan Sayyidah Aisyah gitu toh, kalau nggak suka pada orang, nggak nyebut orang. Anda masih kan hadis kemarin, Nabi dipapah oleh dua laki-laki, yang satunya satunya itu wong lanang itu, nggak disebutkan namanya, kayak Anda. Siapa mbak? Bunuh. Kemarin ceritanya ada suami istri yang tengkar. Kemudian dia lapor ke kita, nanya ke kita, siapa? Ini kalau Ustaz, bapak arek-arek. Pokoknya gak kenal aja. Gimana? Sayyidah Aisyah bilang ke Nabi, kanjeng Nabi, Sofiyah itu haid. Coba. Kala kemudian jawab sapa Rasulullah, lalaha barangkali ono sapa Sayyidah Aisyah iku tahbisuna akan menahan sapa sira naing kita. Kalau begitu ya gak apa-apa kata Nabi. Kalau Sayyidah Sofiyah itu haid, ya biarinlah dia bersama kita, bersama Nabi, gak apa-apa. Atau alam takun ono sapa sira iku tofat keliling-keliling ma'akuna satan tofat keliling sapa Sofiyah ma'akuna satan sira. Kata Nabi jawabannya luar biasa. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi, itu Sofiyah haid, yo gak apa-apa kalau dia haid, dia bisa bareng dengan saya. Tambah marah toh. Atau nanti bareng dengan Anda jalan-jalan lah. Apa yang kemudian dipilih Sayyidah Aisyah? Jalan-jalan dengan Sayyidah Sofiyah. Nah, kalau gak ngejak jalan-jalan, berarti kan Sofiyah bareng Nabi. Nah, ini bisa membakar dada. Coba. Nabi menawarkan dua hal yang luar biasa. Kalau dia haid, ya nggak apa-apa. Pilihan satu, dia bersama kita. Atau yang kedua, Anda bisa ngejak jalan-jalan bareng. Faqalu bala. Maka kemudian para istri Nabi yang lain, nggih, qala fa'akhrujna. Maka kemudian mereka keluar jalan. Daripada bersama Nabi, ya diajak bareng aja. Itu luar biasa. Kalau Anda baca riwayatnya keluarga Nabi itu kan, coba keluarga Nabi itu kan luar biasa care, saling guyonan, saling menggoda. Pernah toh dalam riwayat Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Fatimah itu kan seumuran, nggak jauh. Karena sama-sama muda, kadang itu saling godani. Pernah dalam riwayat dikatakan Sayyidah Aisyah itu godani Fatimah. Sayyidah Fatimah mengatakan, Sayyidah Aisyah dengan ibumu Khadijah masih baik saya. Karena ketika saya nikah dengan Nabi, saya itu perawan. Sementara ibumu nikah dengan kanjeng Nabi, itu janda. Coba, kalau Anda gitu kan ya,
Tapi jawabannya Fatimah itu juga cerdas. Beliau iso jawab. Beliau mengatakan, bener, ibu saya ketika nikah dengan Abi, dengan Kanjeng Nabi itu janda ya. Tapi ingat ketika Nabi nikah dengan ibuku, beliau jejaka. Ya, kan jawabannya hebat. Sebaliknya, walaupun Sayyidah Aisyah itu perawan ketika nikah dengan Nabi, tapi Nabi kan duda. Coba gojekan, apa itu gojekan? Candaan atau itu luar biasa. Artinya kan Ustaz hanya ingin menyampaikan betapa dalam keluarga Nabi itu care banget, komunikasinya bagus. Kayaknya ini yang perlu kita bangun. Bagaimana kita membangun komunikasi yang bagus antara pihak satu dengan yang lain, suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Kadang kan ono toh yang kakak yang mbak adik itu tukaran, rebutan mie, rebutan remote. Kalau di rumah bareng, enak kayaknya ada. Cobalah dibangun komunikasi yang baik. Wa an Samurah ibnu Jundub radhiyallahu an anamro'atan, satemene seorang perempuan iku mati fi batnin, karena melahirkan. Ada seorang perempuan mati karena melahirkan. Fasolla, kemudian nyolati alai ngatasi imro'ah sapa Nabi. Ini luar biasa. Orang perempuan yang mati ketika melahirkan itu kan dianggap syahid. Karena itu Nabi sendiri berkenan menyolati. Dan kita bisa bayangkan betapa bahagianya dia. Karena yang nyolati dia itu Kanjeng Nabi. Gitu kan? Dia mati, yang nyolati itu Nabi. Artinya Nabi itu care banget dengan sahabat. Jadi dengan sahabat perempuan, dengan mak-mak, itu kemudian gak koyok kita. Sebagian kita itu kan terlalu jaga jarak. Tapi juga tidak kemudian sembrono dalam pergaulan. Ada batas, tapi juga tidak jauh. Karena dalam konteks tertentu kadang kita di pesantren itu antara, di masyarakat kita umat Islam, kadang antara perempuan dengan laki-laki sangat jauh. Dibedakno. Laki-laki masuk pagi, perempuan masuk sore. Akhirnya kirim surat ning jero. Ini bangku, besok dijawab, didelok sapa sing jawab. Seneng banget, padahal gak harus apa yang nulis. Atau kadang sangat dekat. Kita diajarkan oleh Nabi, relasi laki-laki perempuan itu biasa aja toh. Tetapi ada jarak, itu benar. Tapi juga tidak jauh. Nabi ini ketika ada seorang mak-mak wafat, Nabi menyolati. Itu satu, relasinya bagus banget. Wakoma, kemudian berdiri sapa Nabi wasataha ing tengahe jenazah. Kalau kita sholat jenazah, Anda pernah ya? Kalau kita sholat jenazah, kemudian jenazahnya perempuan, imamnya itu berdiri di tengah. Kalau jenazahnya laki-laki, imam berdiri di bagian kepala. Itu cara ngimami. Kalau Anda ngimami sesama perempuan, biasanya jenazahnya kan perempuan, maka berarti kita tidak di bagian kepala. Kita itu berdiri, imam berdiri di bagian kepala jenazah. Kalau kalau jenazahnya laki-laki, kalau jenazahnya perempuan, kita berdirinya di bagian tengah jenazah. Jadi kepala, ini kaki, kita di bagian tengah. Cara cara berdirinya pun diberikan tuntunan oleh Kanjeng Nabi. Wan Maimunah zaujin Nabi, dan dari Maimunah radhiyallahu anha Maimunah iku kanat ana sata Sayyidah Maimunah iku takunu ana iku haidun. Sayyidah Maimunah salah satu istri Nabi suatu ketika haid. La tusolli, yang tidak sholat karena beliau haid tidak sholat. Tetapi wahya utawi Sayyidah Maimunah iku muftarisatun, duduk bihidain ana ing beralaskan sepatu, kayak kita duduk beralaskan apa biasanya Anda? Ya lain yang pinggiran beralaskan. Kebetulan Sayyidah Maimunah duduk bihidain beralaskan sepatu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halutai Nabi iku yusolli salat ala humrati ing atase humrah itu apa namanya?
tikar kecil. Kalau kita apa? Sajadah ya. Kalau kita sajadah. Jadi Nabi itu sholat pakai sajadah, tikar kecil, sajadah. Kemudian Sayyidah Maimunah itu duduk di samping Nabi. Coba, top banget toh. Suaminya sholat, istrinya nungguin yang sandingi. Istrinya haid, suaminya layahan di pangkuan istrinya sambil maca Quran. Kan begitu. Anda bisa lah nanti kalau sudah menikah. Kalau sekarang nggak usah dipikirkan. Kan sekarang belum bisa dipikirkan. Idza sajada nalikane sujud sapa Nabi asobaha mongko ngenani hu ing Sayyidah Maimunah apa ba'du saubihi, sebagian pakaiannya. Jadi berarti Sayyidah Maimunah itu berarti duduk dekat banget dengan Nabi. Nabi sholat pakai sajadah, beliau duduk di samping sajadah. Sehingga kalau di sini dikatakan ketika Nabi sujud, sebagian pakaian Nabi itu ngenai Sayyidah Maimunah, kan berarti duduk beliau dekat banget. Nah, kalau Sayyidah Maimunah duduk barengi Nabi sholat. Kalau Sayyidah Aisyah yang sering terjadi bukan duduk, beliau tidur. Jadi Nabi sholat malam beliau tidur. Kadang tangannya ndaplang di depannya Nabi. Ya kayak kita toh turu. Terus Nabi kadang kan ada banyak yang hampir semua riwayat-riwayat tentang Nabi tahajud itu yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Karena yang sering beliau beliau sering tidur di rumahnya Sayyidah Aisyah dan beliau mesti tahajud. Sehingga Sayyidah Aisyah suatu ketika beliau mengatakan sekarang karena tidur pakai listrik, pakai lampu, bukan listrik, pakai lampu ya. Dulu kan gelap. Jadi Sayyidah Aisyah begitu bangun geraya-geraya, suaminya dicari nggak ada. Ternyata ketika itu beliau nyenggol kulit Nabi dan Nabi lagi sholat. Coba tidur sama istrinya tidur karena haid, nggak bangun, nggak ikut sholat. Nabi sholat bangun malam dan gelar sajadah di samping tidur istrinya. Itu hanya bisa kalau ini kos-kosan. Nah, ini kos-kosan kan sekamar. Kalau Anda punya rumah kan ada musolanya sendiri. Tapi kalau pengen ini romantis deh, sama turu aku tak saja suaminya tahajud di sampingnya, ya silakan. Ini sunnah Rasul misalnya, ya silakan. Tapi Anda bisa bayangkan betapa hebatnya Nabi. Ya itu banyak hadis-hadis begitu. Baik. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabatina fitina Rabbana wafa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi faqihna Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabatina fitina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.